Terdapat sejumlah titik perubahan penting dalam sejarah umat manusia, dan saat ini kita sedang mengalami salah satunya. Sejumlah kalangan menyebutnya globalisasi atau abad informasi. Kendati pun ini benar, namun masih ada satu lagi perkembangan yang jauh lebih penting. Meski tidak disadari sebagian orang, suatu perubahan sangat besar tengah terjadi di dunia ilmu pengetahuan dan filsafat dalam 20-25 tahun terakhir. Ateisme yang sangat mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran kini sedang mengalami keruntuhan tak terelakkan. Kepada Tuhan telah ada sejak dulu kala. Namun kebangkitan sesungguhnya paham ini dimulai oleh sejumlah pemikir abad ke-18 yang anti agama. Tokoh materialis seperti Denis Diderot, Baron de Holbach, dan David Hume menyatakan bahwa tidak ada keberadaan lain selain dunia materi. Ateisme semakin tersebar luas di abad ke-19. Pemikir seperti Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, dan Freud menerapkan pemikiran ateisme ke sejumlah bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Dukungan terbesar bagi ateisme datang dari Charles Darwin yang menolak penciptaan dan menggantinya dengan teori evolusi. Darwinisme memberikan penjelasan yang dianggap ilmiah atas pertanyaan yang tak terjawab selama berabad-abad oleh kaum ateis, yakni bagaimana makhluk hidup dan manusia muncul menjadi ada. Ia menyatakan terdapat mekanisme di alam yang dapat menghidupkan benda tak hidup dan kemudian menghasilkan seluruh jutaan spesies makhluk hidup yang beragam. Sangat banyak orang yang mempercayai pernyataan keliru ini. Hingga akhir abad ke-19, kaum ateis telah berhasil membangun suatu cara pandang yang mereka yakini dapat menjelaskan segala hal. Mereka menolak penciptaan alam semesta, seraya menyatakan alam ini akan ada selamanya dan tidak memiliki permulaan. Mereka mengemukakan bahwa tatanan dan keseimbangan jagat raya ada dengan sendirinya dan tanpa disengaja, dan keberadaannya adalah tanpa tujuan apapun. Mereka meyakini bahwa Darwinisme telah menjelaskan asal-usul manusia dan seluruh makhluk hidup. Namun, seluruh pandangan ini runtuh oleh kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan, politik, dan sosiologi di abad ke-20.
Penemuan di banyak bidang, dari astronomi hingga biologi, dari psikologi hingga etika sosial, secara prinsip telah menjungkir balikan keyakinan yang mendasari ateisme. Dalam buku God, the Evidence, The Reconciliation of Faith and Reason in a Post-Secular World yang terbit tahun 1997, penulis Amerika ternama Patrick Lane memaparkan ulasannya. Penelitian selama 20 tahun terakhir telah menjungkir balikan hampir semua asumsi dan perkiraan mendasar dari para pemikir sekuler dan ateis modern generasi awal tentang masalah ketuhanan. Selama 1 abad perdebatan seru antara ilmu pengetahuan dan agama, keadaannya telah sama sekali berbalik. Saat ini, data yang ada mengarah kuat kepada hipotesis keberadaan Tuhan. Pukulan pertama terhadap faham ateisme oleh ilmu pengetahuan abad ke-20 terjadi di bidang kosmologi. Keyakinan akan keberadaan jagat raya tanpa permulaan telah runtuh, dan bukti menunjukkan bahwa jagat raya ternyata memiliki permulaan, dengan kata lain telah diciptakan. Gagasan tentang jagat raya tak hingga pertama kali dikemukakan oleh para filsuf ateis di Yunani kuno. Orang pertama yang mendukung gagasan tersebut di era baru adalah filsuf terkenal abad ke-18, Immanuel Kant. Kant menyatakan bahwa jagat raya telah ada sejak dulu kala, dan segala kemungkinan dapat terjadi dalam rentang masa yang tak terhingga itu. Di abad ke-19, pandangan bahwa jagat raya tidak memiliki permulaan dan tidak ada peristiwa penciptaan mulai diterima luas. Namun, ilmu pengetahuan segera membuktikan bahwa jagat raya memiliki permulaan. Bukti ini datang dari teori Big Bang atau dentuman besar. Kebenaran teori Big Bang didukung oleh serangkaian penemuan. Pada tahun 1929, astronom Amerika Edwin Hubble menemukan bahwa galaksi-galaksi di jagat raya terus bergerak menjauhi satu sama lain, yang berarti bahwa jagat raya mengembang. Jika arah perjalanan waktu yang mengiringi pengembangan jagat raya ini dibalik mundur, akan didapati bahwa keseluruhan jagat raya dahulunya berasal dari satu titik tunggal. Para astronom sadar bahwa mereka menghadapi permasalahan metafisika di mana titik tunggal ini memiliki berat tak hingga dan volume nol. Materi dan waktu muncul melalui ledakan titik teramat kecil tersebut. Dengan kata lain, jagat raya diciptakan dari ketiadaan. Meskipun meresahkan kalangan materialis, teori Big Bang malah semakin diperkuat oleh berbagai penemuan ilmiah. Selama pengamatannya dalam tahun 1960-an, dua ilmuwan, Arno Penzias dan Robert Wilson, menemukan sisa radioaktif yang ditinggalkan oleh ledakan tersebut. Hal ini dikukuhkan dalam tahun 1990-an dengan penemuan tingkat radiasi yang berhasil direkam oleh satelit Cosmic Background Explorer atau COBE.
ateis benar-benar terpojokkan oleh berbagai kesimpulan ilmiah ini. Satu contoh reaksi ateis terhadap teori Big Bang muncul dalam sebuah tulisan tahun 1989 oleh John Maddox, editor majalah Nature, salah satu majalah ilmiah materialis terkenal. Dalam tulisan berjudul mendapatkan pembenaran penuh melalui doktrin Big Bang. Ia juga meramalkan bahwa Big Bang tak mungkin bertahan dalam 10 tahun ke depan. Namun, meskipun pernyataan Maddox yang meyakinkan ini, teori Big Bang malah menjadi semakin kuat dan banyak lagi terjadi penemuan yang membenarkan penciptaan jagat raya. Fakta yang dicapai oleh astronomi modern adalah sebagai berikut. Materi dan waktu diciptakan menjadi ada oleh pencipta maha kuasa yang tidak terikat oleh keduanya. Pencipta jagat raya yang kita huni adalah Tuhan, penguasa seluruh alam. Satu lagi keyakinan ateis yang runtuh akibat penemuan astronomi abad ke-20 adalah gagasan tentang jagat raya yang tidak diciptakan. Pernyataan bahwa materi di jagat raya, benda-benda angkasa, dan hukum yang mengatur munculnya dengan sendirinya secara kebetulan dan tanpa tujuan telah runtuh dengan telak. Pada tahun 1970-an, para ilmuwan untuk pertama kalinya sadar bahwa seluruh keseimbangan fisika di jagat raya telah dibangun dengan ketelitian dan ketepatan yang luar biasa demi kelangsungan hidup manusia. Penelitian yang semakin mendalam mengungkap bahwa hukum fisika, kimia, dan biologi di alam semesta, gaya fundamental seperti gravitasi dan elektromagnetisme, dan struktur unsur pembentuknya telah diciptakan dalam bentuk yang paling tepat bagi kehidupan manusia. Marilah kita pelajari beberapa contoh ini. Terdapat keseimbangan teramat peka pada kecepatan awal pengembangan jagat raya, yakni pada saat ledakan Big Bang. Menurut perhitungan para ilmuwan, jika kecepatan pengembangan ini memiliki selisih lebih dari 1/miliar-miliar dari angka sebenarnya, maka jagat raya ini akan runtuh sebelum pernah mencapai ukurannya yang sekarang, atau telah berhamburan ke segala penjuru tanpa pernah bergabung kembali. Dengan kata lain, bahwa sejak awal terbentuknya jagat raya, terdapat perhitungan maha rumit dengan tingkat ketelitian hingga 1/miliar-miliar. Ini sudah barang tentu bukan kebetulan. Gaya fisika seperti gravitasi dan elektromagnetisme semuanya berada pada kisaran angka yang tepat bagi terbentuknya suatu jagat raya yang tertata dan layak huni. Bahkan perubahan terkecil pada gaya ini, misalnya perubahan sebesar 1/miliar-miliar-miliar saja, akan menjadikan jagat raya ini tak lebih dari gumpalan awan radiasi atau hidrogen. Jika ini terjadi, maka tata surya kita, planet dan bumi kita tidak akan terbentuk. Berkenaan dengan seluk-beluk di jagat raya, maka tata surya kita sendiri telah diciptakan dalam keseimbangan yang paling rumit. Ukuran matahari, panjang gelombang sinarnya, dan jaraknya dari bumi, semuanya berada pada kisaran angka yang tepat guna menunjang kehidupan manusia. Penyimpangan sekecil apapun dari angka ini akan menghancurkan kehidupan di bumi seketika. Adanya atmosfer bumi berisikan gas-gas yang diperlukan bagi pernafasan, atau medan magnet bumi
yang benar-benar sesuai untuk kehidupan manusia hanyalah dua contoh keseimbangan sempurna ini. Air yang meliputi 3/4 planet bumi kita juga memiliki sifat-sifat yang memang dirancang untuk menunjang kehidupan manusia. Berbeda dengan zat cair lainnya, air membeku dari atas ke bawah. Hal ini mencegah lautan berubah menjadi bongkahan es dan memungkinkan kehidupan untuk terus berlangsung. Kekentalan air beserta sifat fisika dan kimianya yang lain benar-benar sesuai untuk menunjang kehidupan. Beragam keseimbangan sempurna ini, yang sebagiannya telah kita saksikan, telah mengantarkan para ilmuwan pada suatu kesimpulan penting. Terdapat suatu prinsip antropis di jagat raya, sebagaimana mereka paparkan. Dengan kata lain, setiap bagian terkecil di jagat raya telah sengaja dirancang demi keberlangsungan hidup manusia. Yang menarik di sini, para ilmuwan yang mengungkap kebenaran tersebut ternyata adalah kaum materialis sendiri yang tidak begitu berharap untuk sampai pada kesimpulan seperti ini. Dalam bukunya The Symbiotic Universe, astronom Amerika Josh Greenstein mengakui fakta ini dalam kalimat berikut. Ketika kita mengkaji semua bukti yang ada, pemikiran yang selalu muncul adalah bahwa kekuatan supernatural pasti terlibat. Apakah mungkin kita tiba-tiba saja, tanpa disengaja, mendapatkan bukti ilmiah bagi keberadaan suatu wujud maha agung? Dalam bukunya Nature's Destiny, How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe, yang terbit tahun 1998, ahli biologi molekuler terkenal Michael Denton memberikan pernyataan berikut. Gambaran baru yang muncul di bidang astronomi abad ke-20 memunculkan tantangan besar terhadap anggapan awal yang secara luas telah diyakini kalangan ilmiah selama 40 tahun terakhir, yakni bahwa kehidupan adalah sebuah fenomena tambahan dan benar-benar tergantung pada keseluruhan tatanan alam semesta. Singkatnya, gagasan tentang jagat raya muncul tanpa sengaja yang barangkali menjadi dasar berpijak ateisme telah runtuh sama sekali. Hal ini telah diungkap dalam Al-Quran sekitar 1400 tahun yang lalu. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Dasar berpijak paling penting dari ateisme saat mencapai puncaknya di abad ke-19 adalah teori evolusi Darwin. Darwin mengemukakan bahwa asal-usul manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya dapat dijelaskan melalui mekanisme alam yang terjadi dengan sendirinya tanpa disengaja. Dengan demikian, ia memberikan penjelasan keliru tentang asal-usul kehidupan yang tak mampu dijelaskan oleh kaum ateis selama ratusan tahun. Faktanya, kalangan ateis masa itu segera menganut teori Darwin. Diawali oleh Marx dan Engels, para pemikir ateis abad ke-19 melukiskan teori ini sebagai bagian paling inti dalam filsafat mereka. Namun, yang menjadi sandaran utama ateisme itu sendiri runtuh oleh berbagai penemuan ilmiah abad ke-20. Bukti yang dikemukakan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti paleontologi, biokimia, anatomi, dan genetika
malah membantah pernyataan-pernyataan teori evolusi. Darwin menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama dan telah berkembang memisah satu dari yang lain melalui serangkaian perubahan kecil bertahap. Ia berharap ditemukannya fosil-fosil yang akan membuktikan pernyataannya itu. Tetapi, penelitian fosil sepanjang abad ke-20 menampilkan gambaran yang sama sekali berbeda. Tak ditemukan satu spesies peralihan pun yang membuktikan kebenaran teori Darwin. Misalnya, fenomena yang disebut ledakan Kambrium saja sudah cukup untuk melumatkan teori evolusi. Hampir semua kelompok utama di dunia hewan muncul secara bersamaan, seketika, dan tiba-tiba di zaman awal kehidupan. Makhluk hidup dari kelas yang sangat berbeda, seperti moluska, vertebrata, antropoda, dan echinodermata, dengan ciri fisik mereka yang sangat berbeda, muncul bersamaan secara serentak beserta organ dan sistem tubuh mereka yang sungguh teramat kompleks. Fakta yang ditemukan dalam catatan fosil ini meruntuhkan teori evolusi dan sebaliknya menjadi bukti penciptaan. Saat mengemukakan teori tersebut, Darwin berpijak pada pemikiran bahwa peternak hewan mampu memperoleh spesies anjing atau kuda yang berbeda. Ia menganggap perubahan yang tampak pada hewan-hewan tersebut juga dialami oleh seluruh makhluk hidup lainnya dan mengemukakan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama melalui cara ini. Namun, pernyataan ini dikemukakan berdasarkan keterbatasan ilmu pengetahuan abad ke-19 dan berbagai penemuan di abad ke-20 telah meruntuhkannya. Puluhan tahun pengamatan terhadap spesies hewan dan tumbuhan yang berbeda mengungkapkan bahwa variasi pada makhluk hidup tidak pernah melampaui batas genetik spesies. Sebaliknya, percobaan genetis menunjukkan bahwa mutasi yang dianggap para pendukung Darwinisme sebagai mekanisme evolusi tak pernah menambahkan informasi genetis baru pada makhluk hidup. Sebaliknya, malah senantiasa berakibat merusak. Percobaan mutasi yang tak terhitung jumlahnya pada lalat buah hanya menghasilkan individu-individu cacat. Menurut teori Darwin, kehidupan di bumi haruslah berawal dari benda tak hidup. Jika demikian, bagaimana makhluk paling pertama muncul menjadi ada? Darwin tak mampu menjelaskan hal ini dan merasa puas dengan menuliskan bahwa sel paling pertama dapat terbentuk dengan mudah di kolam kecil yang hangat. Usaha para ahli biologi evolusionis guna membuktikan kelemahan Darwinisme ini berakhir dengan kekecewaan. Seluruh pengamatan dan percobaan membuktikan kemustahilan satu sel hidup untuk terbentuk dari benda tak hidup. Para ilmuwan kemudian menemukan sesuatu yang lain di paruh kedua abad ke-20. Kehidupan,
khususnya sel hidup beserta organel kompleks di dalamnya, ternyata dipenuhi desain teramat canggih. Mata kita yang tak mungkin tertandingi oleh kamera manapun, sayap burung yang mengilhami teknologi penerbangan, sistem kompleks dan saling bertautan dalam sel hidup, informasi luar biasa yang dikandung DNA, semua ini adalah contoh nyata keberadaan desain. Semua contoh ini benar-benar menggugurkan teori evolusi yang menganggap kehidupan sebagai hasil peristiwa kebetulan dan acak semata. Berbagai fakta ilmiah ini menjadikan Darwinisme terpojokkan hingga akhir abad ke-20. Para ilmuwan di banyak negara barat, khususnya Amerika Serikat, kini menolak Darwinisme dan memilih teori intelligent design atau perancangan cerdas. Alasannya adalah fakta-fakta ilmiah menunjukkan kehidupan muncul melalui perancangan dan bukan dengan sendirinya atau secara kebetulan. Singkatnya, ilmu pengetahuan sekali lagi memperkokoh fakta bahwa Tuhanlah yang menciptakan seluruh makhluk hidup. Psikiater Austria Sigmund Freud memunculkan dogma ateis di bidang psikologi di abad ke-19. Freud mengemukakan teori psikologi yang menolak keberadaan ruh dan berusaha menjelaskan sisi kejiwaan manusia melalui dorongan seksual. Freud menyatakan dirinya mampu menjelaskan asal-usul permasalahan kejiwaan. Namun teorinya ternyata malah mendorong timbulnya permasalahan baru. Teorinya ini yang menganggap manusia sebagai sejenis hewan yang hidup hanya demi memuaskan nafsunya sendiri, ternyata malah menambah rasa kesepian, ketakutan, dan tekanan dalam diri manusia akibat pengabaian nilai spiritual. Gambar-gambar karya para seniman yang terpengaruh Freud melukiskan dunia gelap pemikiran ini. Serangan Freud terutama diarahkan pada agama. Dalam bukunya The Future of an Illusion yang terbit tahun 1927, ia menganggap keyakinan agama sebagai sejenis penyakit kejiwaan dan menyatakan keyakinan agama akan terhapuskan seiring berkembangnya manusia. Para psikolog terkemuka lainnya di abad ke-20 juga penganut gigih ateisme sebagaimana Freud. Bernhard Skinner dan Albert Ellis yang masing-masing adalah pendiri aliran behaviorism dan terapi emosi rasional adalah para ateis yang terkenal ini. Akibatnya, psikologi menjadi lahan subur penyebaran ateisme. Sensus tahun 1972 di kalangan anggota Asosiasi Psikologi Amerika menunjukkan hanya 1,1% dari psikolog di negeri itu yang memiliki keyakinan agama. Akan tetapi, kesalahan besar yang telah menimpa kebanyakan psikolog terungkap melalui berbagai penelitian mereka sendiri. Diketahui bahwa teori-teori Freud hampir tidak memiliki dasar ilmiah apapun. Diketahui pula bahwa pertentangan dengan pernyataan Freud dan para perumus teori psikologi tertentu lainnya, agama ternyata mutlak dibutuhkan bagi kesehatan jiwa. Penulis Amerika Patrick Blaine merangkum perkembangan penting ini sebagai berikut. Penelitian ilmiah di bidang psikologi selama 25 tahun terakhir
menunjukkan bahwa keyakinan agama bukanlah penyakit atau sumber penyakit kejiwaan, sebagaimana dinyatakan Freud dan pengikutnya. Keyakinan agama adalah salah satu faktor yang senantiasa paling berpengaruh bagi kesehatan jiwa dan kebahagiaan secara umum. Pengkajian demi pengkajian telah menunjukkan hubungan sangat kuat antara keimanan dan pengamalan ajaran agama dengan perilaku sehat ditinjau dari tingkat bunuh diri, konsumsi minuman keras dan obat terlarang, perceraian, dan perasaan tertekan. Dengan kata lain, ateisme menderita kehancuran telak di bidang psikologi. Keruntuhan ateisme di abad ke-20 juga menimpa prinsip-prinsip politik dan sosial sebagaimana yang terjadi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Runtuhnya komunisme adalah salah satu contoh terpenting dalam hal ini. Komunisme adalah buah politik terbesar akibat pola pikir ateis abad ke-19. Para pendiri ideologi tersebut, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, dan Mao, semuanya menganut ateisme sebagai pedoman paling mendasar mereka. Rejim komunis bercita-cita menyebarkan ateisme ke seluruh masyarakat dan menghancurkan keyakinan agama. Penindasan mengerikan ditujukan kepada masyarakat agamis, khususnya kaum muslimin di Rusia masa Stalin, Cina komunis, Kamboja, Albania, dan negara-negara blok timur. Penindasan ini bahkan berubah menjadi pembantaian etnis. Namun, sistem ateisme berdarah tersebut runtuh secara mengejutkan di akhir tahun 1980-an. Apa yang sebenarnya runtuh adalah paham ateisme itu sendiri. Berkenaan dengan masalah ini, penulis Amerika Patrick Glenn berkata, ketika para sejarawan mengkaji lebih dalam penyebab runtuhnya komunis, semakin jelas bahwa petinggi Soviet sendirilah yang tengah mengalami krisis keyakinan ateis. Setelah hidup di bawah ideologi ateis, sistem Soviet menderita kehancuran moral dahsyat dalam segala hal. Masyarakat, termasuk pejabat pemerintahannya, telah kehilangan rasa bermoral dan berpengharapan. Satu isyarat menarik tentang krisis keyakinan ateis dalam sistem Soviet adalah perbaikan yang dicoba untuk diterapkan oleh Presiden Mikhail Gorbachev. Sejak hari pertama Gorbachev menduduki kekuasaan, ia mengedepankan masalah moral dan perbaikan ekonomi. Ia memulainya dengan memprakarsai seruan memerangi alkoholisme misalnya. Ia menerapkan gagasan kuno Marxis-Leninis selama beberapa waktu guna menaikkan kepercayaan diri masyarakat. Namun saat mengetahui hal ini tak akan berpengaruh apapun, ia mulai berbicara tentang Tuhan di sejumlah pidatonya di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, meskipun ia sendiri seorang ateis. Tetapi ucapan yang tidak tulus tentang Tuhan ini juga tak berpengaruh apapun, dan krisis keyakinan di Soviet semakin terus memburuk. Yang terjadi pada akhirnya adalah keruntuhan tiba-tiba imperium raksasa Uni Soviet. Di abad ke-20, keruntuhan tidak hanya dialami komunisme, namun juga fasisme, satu lagi buah filsafat ateis abad ke-20. Fasisme adalah filsafat yang dapat dianggap sebagai perpaduan antara ateisme dan paganisme. Friedrich Nietzsche, yang dianggap sebagai pendiri ideologis fasisme, memuji paganisme, sangat memusuhi agama wahyu, dan bahkan menjuluki dirinya sendiri sebagai Dajjal.
Nietzsche dan salah seorang pengikutnya, Martin Heidegger, menjadi sumber utama yang mengilhami kelahiran Jerman Nazi. Filsafat ateis kedua pemikir ini, yang sangat memuji kekerasan, telah melahirkan kekejaman Jerman Nazi yang mengerikan. Setelah Hitler dan pengikut paling setianya yang kesemuanya ateis menjadikan Jerman negeri yang mencekam, mereka memulai peperangan paling berdarah sepanjang sejarah. Pembantaian yang dikenal sebagai Perang Dunia Kedua itu telah merenggut nyawa 55 juta manusia. Masyarakat dari berbagai etnis seperti Yahudi, Gypsy, dan Slav yang tidak mau mengikuti ideologi Nazi, khususnya para pemuka agama, dimusnahkan di kamp-kamp konsentrasi yang didirikan Nazi selama masa perang. Dampak sosial ateisme lainnya muncul di masyarakat barat yang liberal di paruh kedua abad ke-20. Kaula muda barat yang dibesarkan dalam keluarga Kristen malah melibatkan diri dengan gerakan anti-agama di bawah pengaruh para ideolog ateis seperti Darwin, Marx, dan Freud. Gerakan ini tumbuh pesat di Amerika Serikat dan Eropa Barat di tahun 1960-an dan melahirkan revolusi seksual dan impian hippie yang menyertainya. Para hippie yakin mereka akan mendapatkan kebahagiaan dengan mengkonsumsi obat terlarang dan seks secara berlebihan. Muda-mudi yang membanjiri jalanan memenuhi panggilan syair lagu John Lennon berjudul Imagine, di mana ia berbicara tentang dunia tanpa negara dan juga tanpa agama ini, sebenarnya tengah mengalami penipuan massal. Ternyata, dunia tanpa agama malah membawa mereka pada akhirnya menyengsarakan. Para pemimpin hippie tahun 1960-an mati bunuh diri atau tewas setelah koma akibat pemakaian obat terlarang di awal tahun 1970-an. Kebanyakan kaum muda yang tercantum dalam daftar orang hilang di kantor polisi adalah para korban obat terlarang. Kaum muda yang sezaman tersebut yang melakukan kekerasan mendapati dirinya berhadapan dengan kekerasan pula. Generasi tahun 1968 yang berpaling dari Tuhan dan agama dan berharap menemukan kebahagiaan pada gagasan seperti revolusi atau cinta telah menghancurkan diri mereka sendiri dan masyarakat. Informasi yang telah kami rangkum ini jelas memperlihatkan bahwa ateisme sedang mengalami keruntuhan yang tak terhindarkan. Dengan kata lain, umat manusia sedang mengalami perjalanan kembali kepada Tuhan. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di dunia politik dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita perbincangkan di sini. Dari politikus hingga bintang film dan penyanyi pop, banyak pembuat opini di kalangan masyarakat barat menjadi lebih agamis dibanding sebelumnya. Kini terdapat banyak orang yang telah menyaksikan kebenaran dan beriman kepada Tuhan setelah bertahun-tahun hidup sebagai ateis. Inilah yang menjadikan zaman kita bermakna penting. Selama ratusan tahun, orang-orang telah mencoba menampilkan ateisme sebagai jalan pencerahan akal dan ilmu pengetahuan, namun yang terbukti malah sebaliknya. Filsafat materialis berusaha keras menggunakan ilmu pengetahuan guna mewujudkan cita-citanya, tapi ilmu pengetahuanlah yang ternyata malah menghancurkannya.
Ini adalah peristiwa yang akan pasti terjadi. Ateisme adalah sesuatu yang paling tidak dapat diterima akal. Al-Quran menegaskan kekeliruan mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.